Berawal dari belajar membaca, setelah itu mulai lancar. Kalau lancar, enaklah dia Pak Ustadz. Ustadz Ridho tuh hafal Quran, saya tak hafal, saya tak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa yatata terbata-bata. Orang lain alif bata sajim ha qadal zal ra sin sin sad dal ta dia enggak alif bata 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 bata. Tebata-bata. Orang yang baca Quran tebata-bata, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia mau baca Quran, pahala kedua kerja kerasnya yang terus mau belajar baca Quran. Aslinya yang mengajar anak ini kita atau sekolah, Pak? Kita. Aslinya yang mengajar anak ini ibu atau sekolah, Bu? Ibu yang mengajar. Saya mesti hati-hati juga nih sampai terlungkup nanti. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini direkam nih kamera banyak. Ini ada yang streaming pula nampaknya. Keluar berita Abdul Somad terjungkal di tembilahan. Saksikan. Suburnya lah pula tembilahan nih, tengok subur, tengok tumbuh bunga-bunga. Tolong selesai acara kalian balik kan ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari cara menyebutkan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada dia mesti tebal Bismillahirrahmanirrahim. Macam orang kepedasan habis makan sambal belacan. Bukan ha, kalau ha bergetar dada. Ha. Dia. Tapi guru sama murid mesti gosok gigi. Jangan sampai satu tak gosok gigi, 2 gendangnya. Kalau tak murid tuh pingsan, guru tuh mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lanjutkan nak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin semesta alam. Alamin sakit. Aku memuji Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Apa ini? Rabbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Tak betul baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah. Kenapa tak pernah? Salah, karena aku tak pernah baca Quran. Berawal dari belajar membaca, setelah itu mulai lancar. Kalau lancar, enaklah dia Pak Ustaz. Ustadz Ridho tuh hafal Quran, saya tak hafal, saya tak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa yatata terbata-bata. Orang lain alif bata sajim ha qadal zal ra sin sin sad dal ta dia enggak alif bata 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 bata. Tebata-bata. Orang yang baca Quran tebata-bata, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia mau baca Quran, pahala kedua kerja kerasnya yang terus mau belajar baca Quran. Jadi kalau ada ibu-ibu di tembilahan di Indagiri Hilir ini yang tak lancar baca Quran, semangat terus. Salah, pahalanya makin banyak. Makin salah, pahalanya makin banyak. Betul? Apa yang betul? Kalau lancar kan sekali baca, alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar, alam nashrah. Banyak hurufnya. Allah itu maha kasih, maha sayang. Setelah hafal, diulang-ulang murojaah. Makanya nanti anak ibu pulang duduk di depan pintu mengulang hafalan. Malam jam 2 malam terdengar suara anak di sebelah. Bang. Ya, suara apa itu? Suara hantu. Mana pula ada hantu di rumah ini, anak kita hafal Quran. Yang hantu itu kau. Itu suara ngaji. Anak kita sedang ulang hafalan di kamar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masya Allah bang, anak kita
Baru kelas 1 SMP di Hayatul Quran. Tahajud malamnya. Cobalah dengar. Kau bang, kita udah nikah 10 tahun tak pernah sembahyang malam. Asal malam bangun, asal malam bangun, asal malam bangun. Kencing, 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 kencing. Beruntung betuahnya bapak ibu yang anaknya sudah di Hayatul Quran. Mudah-mudahan taman SMP 3 tahun, habis itu taman SMA 3 tahun. Mau jadi polisi silakan, jadi tentara silakan, jadi sekda silakan, jadi bupati silakan. Ke depan Bupati Indragiri Hilir hafal Quran, Gubernur Riau hafal Quran, Kapolda hafal Quran, Dandim hafal Quran, pilot pesawat hafal Quran. Sehingga Ustadz Somad tak pusing kepalanya mendengar musik naik pesawat. Udah tahu Ustadz pakai baju panjang. Ini kan what can I do? What can I... Apa ini? Coba kalau didengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di toko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan ibu hamil, maka anaknya tenang. Kenapa anak-anak ini tenang mendengar pengajian? Mungkin emaknya dulu membacakan Al-Quran. Betul? Ada anak-anak begitu dengar Ustadz ceramah, lompat sana, lompat sini. Rupanya emaknya waktu hamil nyanyinya Kiong Racun Kucing Garong. Tahu lah kucing garong. Garong itu kan perampok. Udah kucing merampok lagi. Tablik Akbar, sponsornya Bank Syariah Indonesia, BRI, BNI, Bank Riau Kepri Syariah, BPR Gemilang, Kementerian Agama, dan semua yang ada gambar-gambarnya sini, kalian bertanggung jawab menyelesaikan asrama itu. Apa gunanya ada gambarnya di situ, betul? Gambar aku pula yang paling besar di situ. Kacau senjana makan tuan. Tablik Akbar, Ma'had Tahfiz Hayatul Quran, Ustadz Abdul Somad mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah dan berwawasan global. Otaknya tak sempit dan picik, dan dia sopan santun, berbudi bahasa. Ini sekarang banyak anak-anak tak tahu lagi menyalami. Tak tahu dia menyalami orang tua. Dulu kalau saya dibawa berjalan ke rumah orang, apa kata emak? Salam itu mak, salam itu nak, salam, cium tangan, bolak-balik. Sekarang kita datang ke rumah orang, anaknya asik main game online. Kita kasih tangan kita, dikasihkannya bolak-balik ke kita. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini? Yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur malam. Hanya tinggal pondok pesantren. Kalau pesantren sudah bubar, hancur. Negeri ini hancur. Negeri ini didirikan oleh santri. Betul? Nanti ibu enak aja bilang betul. Mana buktinya? 10 November hari apa? Apa pula hari Sabtu? 10 November itu hari pahlawan. Pahlawan mengusir Belanda. Berteriaklah Bung Tomo, Allahu Akbar, tembak Belanda. Kalau kalian mati, mati syahid. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Orang lupa siapa yang membuat tentara-tentara pejuang itu berani mati. Yang membuat mereka berani mati, istrinya rela, suaminya berjuang, adalah fatwa dari ulama. Namanya resolusi jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama tanggal 22 Oktober. Makanya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tambah 10 hari lagi, 10 November, 18 hari mereka mensosialisasikan setiap masjid, surau, langgar, musola, tembak Belanda, bunuh Belanda, bunuh Belanda. Tapi ini nanti kalau datang turis Belanda datang kemari mau menengok pohon kelapa di Tembilahan, jangan kalian bunuh.
Datang turis Belanda satu bis, tiba-tiba berteriak, tembak Belanda. Dia mau investasi, dia mau impor kelapa, mereka mau buat barbeque, potong kambing, letakkan di atas bara, lalu dimakan. Yummy. Dia mau buat arangnya, ternyata arang yang paling panas di dunia adalah briket batok kelapa dari Tembilahan Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adikku ini nanti punya pabrik briket batok kelapa. Belum lagi sabutnya, belum lagi air kelapanya, belum lagi santannya. Saya nggak bisa makan santan Pak Ustadz. Kenapa? Diabetes, kolesterol. Ya yang sakit-sakit aja, yang sehat kan banyak. Yang sakit tak usah sentuh itu. Kok makan aja yang enak-enak, kangkung, genjer. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulang dari sini semuanya sehat. Yang dililit utang-utangnya segera dilunaskan. Banyak yang berutang. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan jodohnya. Banyak yang jomblo ini. Macam paham aja kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu berapa orang Indonesia tak bisa baca Quran sekarang? Kita cek ya. Cara ngeceknya gimana Pak Ustadz? Caranya buka GOOGLE. Terus apa ditulis di situ? Jangan tulis Abdul Somad, muncul gambar saya di Tembilahan nanti. Tulis di situ buta huruf Al-Qur'an. Buta huruf Al-Qur'an. Habis pula paket. Buta huruf Al-Qur'an berdasarkan Badan Pusat Statistik Sensus Nasional, orang Indonesia tak bisa baca Quran 53%. Tinggi apa rendah? Tinggi. 50% lebih tak bisa baca Quran. Jadi kalau ada 100 orang, 53 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1000 orang, 530 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1.000.000 orang, 530.000 orang tak bisa baca Quran. Itulah kalau wirid Yasin ujung-ujungnya aja baca Quran. Fayakun Jaon. Tapi jadilah mau dia datang wirid Yasin. Ibu ada wirid Yasin? Bapak ada wirid Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qawman fahum laqad haqqal qawlu fahum. Mantap, semuanya pandai baca Quran, betul? Nanti setelah semuanya bisa baca Quran, petang ini kita wirid Yasinnya tidak lagi baca Quran bersama, tapi kita akan memahamkan makna surat Yasin. Alhamdulillah ada saudara kita, ustadz kita jurusan tafsir. Ibu mau belajar tafsir surat Yasin? Alhamdulillah, nanti baca tafsir surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, makanya kita ucapkan sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi namanya lainnya Yasin. Yasin itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Toha, Nabi Muhammad juga. Ahmad, Nabi Muhammad juga. Muhammad, dia juga. Al-Hami, dia juga. Al-Aqib, dia juga. Al-Hasir, dia juga. Al-Mahi, dia juga. Itulah nama-namanya banyak. Siapa yang ceramah tadi? UAS. Oh enggak, yang ceramah tadi Profesor Abdul Somad, bukan UAS. Sama lah, orangnya kurus juga. Namanya banyak. Kadang kita kenalan sama orang. Nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Pas dicari di Facebook tak ada Ibrahim, tapi mirip dia ada, nama Bram. Nama kau siapa?
Nama saya Abdul Somad. Pas dicari di Facebook tak ada. Rumahnya siapa? Anton. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Bapak Ibu yakin 20 tahun lagi orang Tembilahan masih ada baca Quran? Yakin? Saya yakin kalau pesantren apa namanya? Hayatul Quran ini tegak berdiri, jangan cuman SMP Pak Ustadz, lanjutkan SMA, jangan cuman laki-laki, tambahkan perempuan, maka insya Allah tanahnya kurang 3 hektar. Lokasinya terpencil, pinggir jalan raya. Ini jalan raya kan? Tembilahan sebelah kiri, Pekanbaru sebelah kanan. Lalu lalang orang, lalu lalang. Strategis tempatnya. Lokasinya di mana? Pinggir jalan. Ibu kota, kabupaten. Jalannya bagus. Ustaz tahu jalannya bagus dari mana? Tadi malam saya bangun udah sampai, baru bangun. Itu menunjukkan jalannya bagus. Baru terasa kepala saya benjol. Tanah 3 hektar, lokasi strategis, ustadznya terpercaya, tamat pesantren, hafiz Quran, alumni dari Al-Amin, doktor pula, dosen pula, keluarga penghafal Quran. Maka saya yakin dan percaya, daftarkan anak Anda segera ke pesantren Hayatul Quran Tembilahan Indragiri Hilir sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar.